Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Semua dari kita pasti pernah mengalami akuarium itu nggak bening. Selalu butek, cloudy, apalagi akuarium-akuarium baru. Penyebabnya sebenarnya cuma satu. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi dengan gua. Kali ini kita mau bicara mengenai kenapa akuarium kita tetap butek. Semua dari kita pasti pernah mengalami akuarium itu nggak bening. Selalu butek, cloudy, apalagi akuarium-akuarium baru. Penyebabnya sebenarnya cuma satu. Butek itu atau cloudy ya, kita bilang cloudy. Yang paling bisa bikin akuarium kita cloudy itu adalah bakteri. Adanya pergerakan bakteri atau pertumbuhan bakteri secara banyak. Dalam jumlah banyak, akhirnya dia akan menjadi butek. Ya bisa juga kalau misalnya kita akuarium udah jadi, terus kita tambahin pasir, ya itu butek. Tapi itu beda cerita. Buteknya di sini yang saya maksud cloudy itu adalah adanya perkembangan bakteri yang signifikan. Dari mana datangnya? Bisa dari dosing bakteri yang kita lakukan, mungkin terlalu banyak. Atau bisa juga dari yang paling gampang atau yang paling tidak kita sadari adalah pemberian makan ke ikan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan pertumbuhan bakterinya jadi ikut terangsang jadi cepat. Itu yang menyebabkan akuarium kita cloudy. Banyak customer cerita dari customer kami, kenapa akuarium udah jalan 1 bulan atau jalan 2 bulan dan saya nggak nambahin bakteri kok tiba-tiba butek gitu. Gimana cara nuruninnya? Nah, coba cek berapa pakan yang kita kasih. Apakah kita keasikan ngasih makan? Cobain aja. Cobain kalau pengen. Jadi jumlah makannya itu udah over. Dengan banyaknya jumlah amonia, akhirnya menjadi sumber makanannya bakteri. Pertumbuhan bakterinya akan lebih cepat. Caranya gimana buat ngatasin akuarium-akuarium yang udah terlanjur diserang sama pertumbuhannya bakteri? Pertama, oksigen level itu harus kita naikin. Kasih dia aerasi, tambah aerasinya. Karena oksigen ini harus dinaikin. Kalau enggak, ini akan menjadi rebutan nih oksigen ini. Pertumbuhan bakteri itu akan menyerap oksigen itu lebih banyak. Bahkan ikannya tuh bisa sampai dengan kematian. Jadi mati kehabisan oksigen, dia akan mati lemas. Terus yang kedua, kita bisa ganti air. Kita ganti airnya buat mencegah cloudy-nya. Terus kalau untuk sekedar menghilangkan cloudy, mungkin kita bisa pakai kayak biomagnet clarifier. Banyaklah produk-produk yang untuk bisa membuat ininya airnya tuh clear. Ada Clarity dari Sichem, ada biomagnet clarifier dari Caripsi, ada atau dari Dr. Tim ada Clear Up. Banyak deh, banyak sekali yang bisa kita pakai. Mungkin mekanisme filternya kita juga bisa pakai lebih banyak kapas. Kapasnya kita tumpuk lebih banyak dan lebih cepat kita ganti. Tapi yang paling penting adalah kasih dia aerasi dulu. Jadi kita itu mempertahankan ikannya biar nggak kehabisan oksigen. Karena saat dia cloudy pasti oksigen level itu terlalu rendah. Pasti lagi diambil terus sama bakteri karena bakteri butuh berkembang. Itu bisa terjadi dari makanan ikan, dosing bakteri. Nah, untuk proses beninginnya ini nggak usah takut sih, sebenarnya 1-2 minggu ya. Memang kita harus butuh bersabar lah. Jadi semua yang kita main di akuarium itu, mau air tawar, mau air laut, kuncinya memang sabar. Jadi nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu takut. Yang kita perlu kasih tindakan-tindakan yang seperti tadi saya sebutkan. Biarin aja, biar dia running 1-2 minggu. Pasti nanti akan balik lagi, bening lagi. Bisa juga dengan adanya perubahan suhu. Soalnya kita pernah tiba-tiba akuarium kita itu crash gara-gara kita nggak sadar chiller kita mati dan suhunya itu ada di 33 derajat atau 34 deh. Nah itu langsung akuarium ini juga butek tuh. Jadi jumlah bakteri yang mati itu bikin air itu juga bisa jadi butek. Pencegahannya biar akuarium kita nggak butek, pastikan dulu bakterinya itu jangan terlalu over, jangan terlalu banyak kita tuang bakterinya. Terus jumlah pakan juga harus diperhatikan. Jangan sampai dia itu terlalu banyak yang kita kasih. Kita nggak usah takut ikan itu kelaparan. Nggak usah terlalu khawatir ikan itu belum makan, aduh nanti mati. Nggak juga sih. Ikan itu seminggu nggak makan juga nggak apa-apa sebetulnya.
Apalagi ada lumut kan, kalau akuarium itu pasti ada lumut. Lumut itu pasti dimakan sama ikan-ikan, apalagi jenis botana ya, pasti dimakan. Ikan buntel saya aja di sini makannya sawi putih. Tuh lihat. Buntelnya makan sawi putih. Jadi maksud saya semua kondisi ikan ternyata bisa diadaptasikan gitu loh. Mungkin di laut dia makannya kerang atau dia makannya karena dia punya gigi kan dia makannya udang. Tapi ternyata yang lain makannya sawi, dia ikut makan sawi. Ya udah itu aja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.